Selain menggunakan domain Qiyu sebagai perisai terakhir, Qin Yichen untuk sementara waktu menyerahkan rencana dan ide lain. Lagi pula, terkadang melakukan terlalu banyak tidak baik untuk dirinya sendiri. Terutama Ye Hansuang, yang memiliki hubungan dengannya, Qin Yichen tidak pernah berpikir untuk menghubunginya sama sekali. Dalam analisis terakhir, Ye Hansuang baru saja memberi Qin Yichen perlakuan yang pantas dia dapatkan karena dia bisa mengangkat meja secara langsung. Kepentingan Ye Hansuang dan Mahkamah Agung sebenarnya sama, melindungi negeri dongeng. Selama negeri dongeng itu ada, itu akan selalu memberi mereka manfaat yang pantas mereka dapatkan. Mereka akan membantu Mahkamah Agung untuk memberantas beberapa hal yang tidak perlu. Misalnya, Warcraft di tangan Qin Yichen. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, Qin Yichen tahu lebih baik daripada siapapun bahwa apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan caranya sendiri untuk menyembunyikan rahasianya. Qin Yichen tidak bisa mempercayai siapapun sampai kecurigaannya hilang. Sementara Qin Yichen menunggu dengan sabar, 2 hari berlalu dengan cepat, dan selama 2 hari ini, beberapa perubahan halus tampaknya telah terjadi di alam abadi, dan bahkan kota pemurnian Beiyun mencapai kesepakatan sementara dengan Mahkamah Agung. Kedua belah pihak bahkan sepakat untuk tidak berperang selama sebulan, dan ini baru negosiasi pertama. Karena ada yang pertama kali, pasti akan ada yang kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya. Saya pikir mereka tidak akan bertarung lagi sampai ancaman terakhir ini dihilangkan. Perjanjian gencatan senjata dapat ditandatangani sampai ancaman eksternal benar-benar dihilangkan. Hapus. Benar-benar hilang. Selama 2 hari ini, tenda Qin Yichen dijaga oleh orang-orang yang dikirim oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada yang masuk atau keluar. Untuk sementara, sebaliknya, itu terbentuk kota kilang Beiyun yang bermasalah tidak diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Tetapi kuil penguasa cahaya Qin Yichen, yang menjadi situasi aneh yang menjadi fokus semua orang. Setelah menunggu selama 2 hari, Qin Yichen melakukan semua tindakan pencegahan, berjalan keluar dari tenda perkemahan, melihat sekelompok pria yang telah menunggu lama, dan tersenyum ringan. Aku akan keluar untuk melakukan beberapa tugas. Jika kamu dalam bahaya, kamu selalu dapat kembali ke kuil penguasa cahaya dan menungguku di Natal penguasa cahaya. Meskipun Qin Yichen sepenuhnya siap kali ini, jelas tidak bagi orang lain untuk melihat postur Mahkamah Agung. Ada banyak alasan bagi Mahkamah Agung untuk mencurigai Qin Yichen, yang paling penting adalah satu orang. Frotzel. Karena perang hari itu, Frodro, sebagai saksi yang paling penting, harus mendapatkan informasi di mulutnya sesegera mungkin, dan metode ini mungkin tidak begitu ramah bagi Frodro. Bagi Qin Yichen sekarang, masalah terbesar adalah apa yang dia negosiasikan dengan Frodro disertai dengan perang di luar. Jika masalah ini tidak dapat dijelaskan, bahkan jika Qin Yichen dapat menggunakan ingatannya dan beberapa rahasia kuil penguasa cahaya untuk membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Warcraft, dia masih akan menjadi tersangka terbesar. Selama 2 hari ini, Qin Yichen juga meninggalkan beberapa sarana untuk mempersiapkan acara ini. Lin Bai diam-diam mengirim transmisi suara ke Qin Yichen. Saudara Qin, betapa hati-hatinya Anda. Mahkamah Agung adalah sekelompok penjahat yang mencoba menipu kami. Apakah Anda ingin membawa saya? Setidaknya saya dapat membantu Anda pada saat yang kritis. Qin Yichen menjawab sambil tersenyum. Jangan khawatir, kali ini hanya untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Saya tidak menyangka bahwa kepintaran kecil pada saat itu akan membawa saya begitu banyak masalah sekarang. Ketidakberdayaan dan kebisuan tertulis dengan jelas di wajah Qin Yichen. Jika Anda ingin menipu orang lain, yang terpenting adalah menipu diri sendiri terlebih dahulu. Selama 2 hari ini, Qin Yichen menghabiskan sepanjang hari mengirimkan bagian terpenting dari ingatannya ke alam 7 neter. Hanya menyisakan beberapa bagian yang kurang penting, yang dia tempa dengan ingatan Qin Yichen sendiri. Sekarang Qin Yichen tidak ingat apa yang dia perintahkan untuk dilakukan Fatih. Kembalilah, Mahkamah Agung bukan macan pemakan manusia, tidak perlu banyak orang mengikuti. Setelah berbicara, Qin Yichen naik ke udara dan datang langsung ke Byron yang menunggu. Memimpin. Beritahu saya di sepanjang jalan, siapa yang Anda panggil sebagai notaris kali ini? Byron memimpin dan menjelaskan kepada Qin Yichen. Kali ini Ye Hansuang juga terganggu. Dia lulus ujian sebelumnya. Sebagai notaris terpenting, selain dia, ada juga Kaisar Salju, Nancy. Ketika berbicara tentang Kaisar Salju Nancy, wajah Byron jelas sedikit halus. Jika penampilan Ye Hansuang adalah karena dia memiliki sedikit pertemuan dengan Qin Yichen, dan dia lebih layak mendapatkan kepercayaan Qin Yichen daripada yang lain, maka penampilan Kaisar Salju Nancy sama sekali tanpa alasan. Selain itu, Kaisar Salju Nancy, seperti Ye Hansuang, melepaskan retretnya dan berlatih dan keluar untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Jelas, banyak hal mulai berkembang ke arah yang tidak pernah dibayangkan Byron. Jika pada awalnya, ini hanya ujian dan godaan bagi Qin Yichen, maka setelah kemunculan kedua yang mulia, rasa sesuatunya sedikit berubah. Status tuan yang terhormat itu sendiri tidak rendah, dan mereka sering memiliki kekuatan sendiri. Sekarang kedua orang itu muncul,
Jika sikap mereka sama, mereka berdua ingin menentukan kejahatan Qin Yichen, maka hanya dapat dikatakan bahwa Qin Yichen membuat masalah. Gerakannya benar-benar besar. Jika sikap mereka berlawanan, itu membuktikan bahwa Qin Yichen memang memiliki beberapa cara untuk memperingatkan Yang Mulia. Tentu saja, Byron menyangkal kesimpulan dari awal bahwa keduanya berusaha untuk membebaskan Qin Yichen. Lagi pula, hal semacam ini terlalu sulit dipercaya. Jika keduanya demi keselamatan Mahkamah Agung, maka ada alasan yang dapat dibenarkan. Lagi pula, mereka adalah anggota negeri Dongeng. Jika negeri Dongeng rusak, kepentingan mereka juga akan terpengaruh. Bantu Qin Yichen untuk membebaskan diri bersama, ini sama sekali tidak mungkin. Qin Yichen melihat bahwa Byron tidak bermaksud menjelaskan banyak, dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, hal-hal ini tidak baik untuknya. Sarananya sekarang cukup untuk berurusan dengan anggota biasa dari Mahkamah Agung, dan bahkan Mahkamah Agung tidak dapat menjatuhkannya, apalagi Yang Mulia di atas Mahkamah Agung. Semakin cepat dia diperhatikan oleh orang-orang ini, itu berarti bahwa Qin Yichen akan memiliki lebih sedikit waktu untuk berkembang dalam damai. Lagi pula, tidak ada yang ingin dipandang oleh lebih banyak orang daripada dia, dan sebagian besar dari orang-orang ini bertelanjang kaki dan tidak takut pada memakai sepatu. Hanya sedikit yang bisa mendukung keberadaan mereka. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan ringan, membuang pikiran mengganggu yang muncul di benaknya, dan kemudian mengikuti Byron sampai ke Mahkamah Agung. Keduanya lepas landas, dan setelah waktu yang lama, ketika mereka tiba di sebuah portal, Byron menjelaskan kepada Qin Yichen. Jarak antara Mahkamah Agung dan alam abadi tidak pendek. Menggunakan portal adalah cara termudah. Ayo pergi, jangan membuat mereka menunggu terlalu lama. Dengan itu, Byron masuk lebih dulu.